Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Panglima Sabah. Kita next berikutnya yuk. Kita bahas kisah Jaryab. Namanya panjang sih ya. Saya begitu lupa lagi bin kayak gitu. Cuma di sini kita singkat aja Jaryab. Wafat 857 Masehi. Ini sebenarnya pernah disinggung ya di kisahnya Ishak Al-Mawasili. Oke baik, sebelum kita membahas seperti biasanya, yang baru menemukan channelku bantu di like, di komen, di subrek, dan di share. Terima kasih, semoga berkah, amin. Jaryab dikenal sebagai penyanyi Arab di Andalusia. Kok bisa Andalusia? Itu kan Spanyol. Nah kan aku udah pernah bilang kalau Jaryab itu diusir sama Ishak Al-Mawasili itu takut kesaingin, takut nggak laku karena suara Jaryab itu luar biasa, sangat merdu sampai dia dijuluki Jaryab yang artinya burung. Kulit dan kefasihan lidahnya seperti burung yang indah, warnanya hitam, yakni Al-Jaryab. Jaryab mengaransemen lah, bukan mengaransemen ya, memperbaiki kualitas biola. Jadi sebenarnya bukan penemu biola, cuma biola udah ada, cuma dia memperbaiki dari alat geseknya disempurnakan, terus begitu juga dengan senarnya, jumlah senarnya Jaryab tambah yang asalnya 4 jadi 5. Nah dia terus menggunakan itu dakwah di Andalusia menggunakan alat musik itu ya. Nah, selain alat musik itu juga Jaryab menggunakan tata boga. Nah, ahli di bidang tata boga. Tata boga itu ilmu yang mempelajari tentang makanan ya, kayak teman kita ya si Siti Catering itu kan kalau live, kalau primer itu berbau makanan. Nah jadi Jaryab di sini selain dakwah lewat musik, dia juga masuk ke apa itu namanya ya, hidangan semacam itu. Ketika ada hajatan dia masuk mentata dan lain sebagainya. Bahkan di sana ada mangkok gelas-gelas emas, dia coba masukkan unsur Islamnya, dia tarik diganti dengan kaca, karena dalam Islam itu kan penggunaan emas sangat diatur ya, apalagi kalau laki-laki itu dilarang menggunakan emas karena menurut ilmu IPA itu udah dipelajari karena itu sangat membahayakan kepada peran darah. Jadi darahnya laki-laki ini akan mengalami kerusakan kalau kita terus menggunakan emas. Makanya laki-laki sangat dilarang dalam menggunakan emas. Kenapa perempuan diperbolehkan? Karena perempuan kan ada setiap bulannya itu ada istilahnya tuh mengeluarkan darah, yang lebih istilah dikata ilmu IPA itu menstruasi ya. Kalau dalam bahasa Arab itu haid atau nifas. Nah, jadi ketika haid atau nifas, si wanita itu keluar darah. Jadi si darahnya itu yang tadinya kotor keluar bersih lagi, sedangkan laki-laki kan nggak mungkin haid ya. Nah, laki-laki dilarang penggunaan emas. Selain menghapus itu, Jaryab juga pelan-pelan menyajikan bahwa makanan mewah itu layak dikonsumsi oleh banyak komunitas gitu. Maksudnya gini, dulu itu berkasta-kasta, orang kaya makanya di sini, orang miskin di sini. Nah, Jaryab coba masuk ke situ dan coba mendoktrin agar itu hilang gitu, kasta-kasta seperti itu hilang. Jadi mau orang miskin, orang setengah miskin, orang kaya makan bareng bersama. Nah, konsep yang diajarkan Jaryab di situ. Selain tata boga, Jaryab juga mendalami tata busana. Arti tata busana di sini adalah dalam berpakaian, style. Beliau juga sama memasukkan unsur-unsur Islami yang dimana kan kalau Islam itu tidak boleh menampakkan aurat. Jadi batasan-batasan auratnya dari mana ke mana.
Terus satu lagi ada, memang tidak boleh menggunakan lagi-lagi penggunaan sutra. Jadi Jaryap coba memasukkan atau menasmansu ya lah bahasanya, bukan mengkelabui, menasmansu. Jadi nilai-nilai yang jeleknya dibuang, masukkan yang bagusnya. Pemakaian sutra pada laki-laki nggak boleh, sutra hanya untuk laki-laki. Nah itu Jaryap di situ dakwahnya. Terus selain itu juga penutupan aurat. Terkadang berbicara aurat aneh lah kalau kita tarik di Indonesia ya. Di Indonesia dulu di tahun yang lalu ada Habib yang makjum ya. Pas aku cek lah, kok auratnya kelihatan, kaki, lutut sampai pahanya kelihatan. Ini Habib macam apa ya? Walaupun mohon maaf ya, walaupun kalau seandainya ada Nabi Khidir datang ke manusia, menemui manusia, kamu perhatikan deh, sehancur-hancurnya pakaiannya, sekotor-kotornya, pasti dia nutup aurat, lututnya pasti ketutup. Kamu perhatikan, pasti ketutup, karena nggak mungkin seorang waliullah turun menemui manusia dengan menampakkan auratnya, nggak mungkin itu. Karena kan batasan aurat laki-laki itu lutut ya. Jadi kalau lututnya kelihatan, ya udah memamerkan auratnya. Jadi lutut sampai bujal. Makanya kalau ada laki-laki telanjang bujalnya kelihatan, itu sedang memamerkan aurat, itu dosa ya, gak boleh ya. Nah, inti esensinya Jaryap sangat memberikan kontribusi banyak kepada kemajuan Islam, baik di bidang musik, di bidang tata boga, di bidang tata busana. Dia sangat menggeluti, mendalami ranah-ranah itu. Jadi jangan salah, kalau musik diharamkan, kita harus pertimbangkan dulu ini penemuan Jaryap. Nah, dalam hal makanan juga kita harus berkaca dulu, pelajari apa yang pernah Jaryap lakukan. Terus dalam penampilan, style, banyak ya kan sekarang Indonesia lagi gandrung-gandrungnya mengikuti style Korea. Namun pada esensinya sah-sah aja ya. Yang pada dasarnya kan yang ditekankan oleh Jaryap itu adalah aurat, mana dimana nggak boleh kita keluar dari batasan-batasan aurat tersebut. Terus penggunaan sutra untuk golongan laki-laki itu juga kan ada tendensi larangannya juga. Jadi ya atur-atur aja, yang penting tidak melanggar yang dua itu. Karena salah satu yang didalami Jaryap adalah musik, dan karena kita sebagai YouTuber, kita menghimbau juga ya, bukannya kita mengharamkan musik dalam bermain YouTube, namun tetapi pada dasarnya saya pribadi awalnya dari pertanian loncat ke musik, ternyata di musik itu banyak ganjalannya itu copyright udah dihapus. Kan udah dihapus nih, pas aku cek kemarin ada lagi video yang lama lagi. Artinya sistem YouTube itu mendeteksinya itu lambat, error. Dan sekarang setelah mau dihapus nggak bisa, cuma ada tombol sengketa, dan bingung untuk solusinya. Itu kan susah. Makanya saya sangat mengapresiasi ya, sangat mengatakan gini, kalau ada YouTuber musik itu, wah hebat, berani ambil tekad. Emang musik nggak merusak akun YouTube kita, cuma konon kata teman-teman kita yang udah senior, musik dapat merusak penghasilan kita. Jadi si uang yang kita dapat itu akan ditarik sama pemilik musik. Nah, sedangkan channel kita aman-aman aja, sehat-sehat aja, itu katanya. Namun ketika ada pelanggaran, ada lagu yang dilarang di sebagian negara, atau memang si pemilik lagunya mengharamkan untuk dibagi-bagikan, tapi kita ambil sendiri paksa, itu channel kita akan rusak. Kita akan mendapatkan semacam contoh lorong gondrong ya, kita akan mendapatkan teguran wasit, simbolnya itu kayak wasit 1, 2, 3. Kalau udah ketiganya itu udah hilang, insya Allah hilang itu akun kita. Udah ngumpulin subreknya lama, ngumpulin JT-nya lama, udah gitu kita hilang, kan enak ya, itu sangat benar-benar enak. Jadi ini kalau bagi ada yang pemula mau bermain YouTube, tolong dipertimbangkan
pertimbangkan lagi kalau masuk ke ranah musik ya. Sebaiknya pilih di ranah-ranah yang aman lah, seperti ngebahas mukbang makanan, itu kan nggak perlu musik ya. Yang kita nggak cukup ngebacot, cukup ngejelasin makanan, terus makan kenyang deh kayak si Nopi Hap-Hap tuh, itu aman sebenarnya. Oke guys, kita akhiri saja ya guys ya. Dan jangan lupa yang baru menemukan channelku, bantu di like, comment, subscribe ya guys ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.